Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 filsafat pendidikan Islam tentang konsep Islam tentang beberapa unsur-unsur pokok pendidikan. Saya sendiri Triani sebagai moderator dan dua teman saya. Sania Trihelena dan Yuliana Sari. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Pendidikan disebut sebagai suatu proses belajar mengajar karena pendidikan selalu melibatkan seorang guru sebagai peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan ketentraman. Pendidikan adalah hidup, atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Lalu ada unsur-unsur pendidikan dalam agama Islam. Pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Umar Tirta Raharja dan S.L. Lasulo menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam proses pendidikan ajaran agama melibatkan banyak hal, antara lain peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, serta lingkungan pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Sania Trihelena. Dipersilakan. 1. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah. Juga harus berlangsung secara bertahap. Pengertian pendidik secara umum adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif kognitif maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara etimologi, pendidik adalah orang yang melakukan bimbingan. Seorang pendidik mempunyai 4 tugas penting, diantaranya yaitu 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam, 2. Menanamkan keilmuan ke dalam jiwa anak, 3. Mendidik anak agar menjalankan agama, 4. Mendidik anak agar menjadi budi pekerti luhur. Dalam konteks Islam, di dalam Al-Quran, pendidik itu ada 4, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik, 2. Rasulullah sebagai pendidik, 3. orang tuanya sebagai pendidik, 4. orang lain sebagai pendidik. 2. Peserta didik. Anak didik dalam mencari nilai-nilai hidup harus dapat bimbingan sepenuhnya dari pendidik, karena menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan dalam keadaan lemah dan suci, sedang alam sekitarnya akan memberikan corak warna terhadap nilai hidup atas pendidikan agama anak didik. Ciri khas peserta didik perlu dipahami oleh pendidik ialah 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang. 3. Individu yang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Akan tetapi, peserta didik harus memiliki syarat-syarat sebagai anak didik agar menjadi sukses seperti yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya untuk mencapai kesuksesan menuntut ilmu hendaknya mencakup 6 perkara, diantaranya memiliki kecerdasan, zaka, penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan dan penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. 2. Memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu atau motivasi. 3. Memiliki sifat sabar dalam menuntut ilmu dan tidak pernah berputus asa. 4. Memiliki bekal ekonomi dan sarana yang menunjang dalam menuntut ilmu.
Kelima, membutuhkan waktu yang panjang, karena aturan sistem pendidikan terhadap bertahap dan membutuhkan proses. Keenam, menuntut ilmu dilakukan sepanjang hayat. 3. Asas pendidikan. Islam mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini juga dipandang sebagai petunjuk dan buku. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Keempat, tujuan pendidikan. Sesuai dengan Al-Quran disebutkan filosofis pendidikan Islam bertujuan sebagai dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu agar manusia menjadi pengabdi Allah yang patuh dan setia. Pandangan objektif oriented atau berorientasi pada tujuan mengajarkan bahwa tugas pendidik bukanlah mengajarkan ilmu atau kecakapan tertentu, tetapi juga menetralisir atau mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan tujuan misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai tingkat akhlakul karimah. Dan tujuan tersebut sama dan sebangun dengan target yang terkandung dengan tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah SAW yang terungkap dalam pernyataan beliau, sesungguhnya aku diutus adalah untuk membimbing manusia mencapai akhlak yang mulia. Pertama, tujuan pendidikan Islam itu bersifat fitrah, yaitu membimbing perkembangan manusia sejalan dengan fitrah kejadiannya. Kedua, tujuan pendidikan Islam merentang dua dimensi, yaitu tujuan akhir bagi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ketiga, tujuan pendidikan Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat universal, yang tidak terbatas oleh ruang lingkup geografis dan paham-paham tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuliana Sari. Baik, 5. Materi pendidikan. Materi atau bahan pelajaran dirumuskan setelah tujuan pengajaran diterapkan. Materi pelajaran memiliki sifat-sifat yang dapat dikategorikan. Yang pertama, fakta, konsep, prinsip, nilai, keterampilan, dan yang terakhir, prosedur. Materi pendidikan Islam yang diberikan anak didik disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yang membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan hakikat penciptaan manusia. Dalam hal ini, maka dalam pengertian luas, materi atau kurikulum untuk pendidikan seumur hidup sebagai realisasi tuntunan Nabi, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Metode yang keenam, metode pendidikan. Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Jenis-jenis metode pengajaran antara lain, metode ceramah, metode tanya-jawab atau dialog, metode diskusi, metode tugas atau resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi atau eksperimen, metode problem solving, metode sistem regu, metode latihan atau drill, metode karya wisata, metode manusia sumber atau research person, metode simulasi, metode sosidrama, dan yang terakhir, metode simulasi. Yang ketujuh, media pendidikan. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, atau media pembelajaran dapat disebut juga sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah segala sesuatu yang berguna dalam usaha untuk mencapai suatu pendidikan. Alat pendidikan ini berupa perbuatan atau tauladan, anjuran atau
perintah, larangan, dan hukuman. Yang pertama, tingkah laku atau perbuatan. Seperti tingkah laku perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu contoh yang baik sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan keselamatan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anjuran atau perintah. Anak didik akan selalu melakukan apa yang didengar dari pendidiknya. Yang ketiga, larangan. Larangan adalah suatu usaha yang tegas untuk menghentikan perbuatan yang ternyata salah dan merugikan yang bersangkutan. Yang keempat, hukuman. Setelah larangan yang diberikan ternyata masih ada pelanggaran yang dilakukan, tibalah waktunya memberikan hukuman. Ini umumnya membawa hal-hal yang tidak menyenangkan yang biasanya tidak diinginkan. Hukuman ini agar yang bersangkutan tidak mengulang perbuatan yang terlarang lagi. Yang kedelapan, evaluasi pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memberikan predikat pada tingkat kinerja akademik yang dicapai siswa. Jenis instrumen evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes. Tes dibagi menjadi 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan. Yang kedua, non-tes, untuk menilai aspek tingkah laku seperti sikap, minat, perhatian, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, lingkungan pendidikan. Ada lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam, dan lingkungan sosial. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pendidikan adalah usaha sadar yang teratur dan sistematis yang dilakukan oleh orang tua yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat-sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yaitu segala yang menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri, yang memuat beberapa bagian-bagian penting antara subjek dan objek pendidikan dalam ranah agama maupun publik. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa pendidik, peserta didik, dan kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Semua komponen tersebut saling berkesinambungan, saling memenuhi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Keoptimalan proses pendidikan Islam ditentukan oleh bagaimana pendidikan dapat mengoptimalkan peran kurikulum pendidik dan peserta didik maupun lingkungan dalam proses kegiatan pendidikan, dan di antara kesemuanya tidak dapat dipisahkan perannya untuk dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan secara menyeluruh, yaitu memanusiakan manusia. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Nuhun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.